Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan UAS dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami lebih dulu. Perkenalkan, nama saya Emilia Susanti dengan NIM 2312016 dan teman saya Florentina Umi dengan NIM 2312005. Selanjutnya saya Bulanimena Citrapoy dengan NIM 2312022. Dan saya Eugenia Salmaliani Alfiraristi dengan NIM 2312001. Baik, di sini kami menggunakan contoh atau studi kasus dengan judul pemilihan supplier triplex untuk pembuatan box dengan menggunakan metode simple additive packaging. Baik, kami langsung saja. Saya memberikan kesempatan kepada teman saya Florentina Ome untuk mempresentasikan. Pendahuluan, seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi semakin pesat dengan banyak hal baru yang dapat menyertai kehidupan di dalam manusia. Hal ini kemudian mendorong setiap individu untuk terus mengikuti perkembangan di bidang teknologi. Sistem pendukung keputusan atau SPK merupakan sistem informasi yang berbasis komputer yang fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi yang dikembangkan untuk mendukung solusi untuk masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Yang pertama, landasan teori. A. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK, pada dasarnya SPK merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi manajemen terkomputerisasi yang dirancang sedemikian rupa, sehingga bersifat interaktif dengan pemakainya. Interaktif dengan tujuan untuk memudahkan integrasi antara berbagai komponen dalam proses pengambilan keputusan seperti prosedur, kebijakan, analisis, pengalaman dan wawasan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Hal lainnya yang perlu dipahami adalah bahwa SPK bukan untuk menggantikan tugas manajer, akan tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan bagi manajer untuk menentukan keputusan akhir. B. Konsep dasar sistem pendukung keputusan. Konsep dasar sistem pendukung keputusan pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 1970-an oleh Scott Morton. Scott Morton mendefinisikan SPK sebagai sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur. C. Definisi sistem pendukung keputusan. Definisi sistem pendukung keputusan secara sederhana adalah sebuah sistem yang digunakan sebagai alat bantu menyelesaikan masalah untuk membantu mengambil keputusan atau manajer dalam menentukan keputusan, tetapi tidak untuk menggantikan kapasitas manajernya memberikan pertimbangan. Kemudian, Little mendefinisikan SPK sebagai sekumpulan prosedur berbasis model untuk data, pemrosesan, dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan. Dia menyatakan bahwa untuk sukses sistem tersebut haruslah sederhana, cepat, mudah dikontrol, adaptif, lengkap dengan isu-isu penting, dan mudah berkomunikasi. Selanjutnya, studi kasus pemilihan supplier triplex untuk pembuatan box dengan menggunakan metode simple additive weighting atau SAW. CV Suara Indah adalah perusahaan yang memproduksi box subwoofer speaker. Karena permintaan yang cukup tinggi dan bahan utama yaitu triplex akan menentukan dalam pemilihan supplier dengan terbaik dan tepat.
Terdapat 4 supplier yang akan dipilih yang merupakan alternatif pada studi kasus ini, yaitu A1 adalah PT Global Indo, A2 adalah CV Aksara Prima, A3 adalah CV Permata Jaya, A4 adalah PT Sinar Abadi. Selanjutnya menentukan kriteria dan atribut yang termaksud dalam jenis atribut benefit atau cost, yaitu di sini ada 2 tabel, yaitu tabel kriteria dan tabel atribut. Tabel kriteria atau tabel kriteria C1 sama dengan harga, atributnya adalah cost. C2 sama dengan ketebalan, atributnya adalah benefit. C3 adalah panjang, atributnya adalah benefit. C4 waktu pengiriman, atributnya adalah benefit. C5 kehalusan triplex, benefit, atributnya adalah benefit. Dengan nilai bobot per kriteria, yaitu nilai yang menentukan nilai minimal yang harus dicapai untuk setiap kriteria yang ada, yaitu di sini ada tabel kriteria dan tabel bobot. C1 harga, bobotnya 5, C2 ketebalan, bobotnya 4, C3 panjang, bobotnya 3, C4 waktu pengiriman, bobotnya 4, C5 kehalusan triplex, bobotnya adalah 6. Selanjutnya menentukan nilai alternatif untuk setiap kriteria pada setiap alternatif dan membuat matriks keputusan. Nilai alternatif diinput oleh admin. Baik, di sini selanjutnya untuk tabel yang berikut, di sini terdapat alternatif dan kriteria. Jadi di sini dari masing-masing perusahaan. Yang pertama dari PT Global Indo, C1-nya 150.000, C2-nya 18, C3-nya 300, C4-nya 2, C5-nya 6. Jadi ini tadi sudah dibahas di atas. Yang selanjutnya CV Aksa Prima, C1-nya 170, C2-nya 17, C3-nya 300, C4-nya 4, C5-nya 8. Yang berikut CV Permata Jaya, C1-nya 200.000, C2-nya 18 maksudnya, C3 400, C4 5, C5-nya 6. Yang terakhir PT Sinar Abadi, C1-nya 140, C2-nya 18, C3-nya 300, C4-nya 4, C5-nya 6. Baik, setelah kita membahas tentang tabel-tabel ini, selanjutnya kita akan menentukan matriksnya. Jadi di sini pada kolom pertama matriks, di sini kita mengambil dari data-data dari 4 perusahaan ini, yakni yang pertama baris pertama, kolom pertama. Jadi di sini baris pertama 150.000, 18, 300, 2 dan 6. Berikut dan kolom berikut dan baris berikut 170.000, 17, 300, 4 dan 8. Kolom ketiga baris ketiga, C1-nya 200, C2-nya 18, C3-nya 400, C4-nya 5, C5-nya 6. Kolom 4 baris 4, C1-nya 140.000, C2-nya 18, C3-nya 300, C4-nya 4, C5-nya 6. Jadi dari penentuan matriks berikut bisa kita hitung sebagai berikut. Jadi di sini kita mencari kolom pertama dengan baris pertama, yakni kolom pertama seperti ini 150.000, 8 ini baris pertama, 150.000, 18, 300, 2 dan 6. Jadi di sini kita mencari kolom pertama. Jadi kolom pertamanya di sini terdapat 150.000, 170.000, 200.000 dan 140.000. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi R11 sama dengan min 15.000, 17.000, 200.000 dan 14.000. Jadi di antara ini kita mencari nilai terkecil. Dan di sini yang di antara sini yang terkecil yakni 15.000 dan 14.000. Jadi kita masukkan ke sini. Selanjutnya
Untuk di sini kita mencari nilai utama yakni kolom baris pertama dan nilai kolom pertama yakni 15.000 di sini. Jadi 14.000 bagi 15.000 sama dengan 0,93. Selanjutnya untuk R12 di sini dapat dari kolom kedua baris kedua yakni 18. Nah, di sini kolom kedua baris kedua 18, maksimalnya di sini ada 17, 18 dan 18. Kita bisa lihat dari kolom keduanya, C2. Selanjutnya di sini jadi untuk hasil yang ini didapatkan dari 18 bagi 18 sama dengan 1. Selanjutnya kita ke R13. Di sini kita melihat pada nilai baris ketiga kolom ketiga. Nah, ini baris ketiga kolom ketiga. Di sini terdapat C3-nya terdapat 300, PT Indonya 300, PT Primanya 300, PT Permata Jaya 400 dan Sinar Abadinya 300. Baik, di sini kita masukkan nilainya ke sini. Jadi sesuai dengan yang data-data yang sudah ada di tabel, lalu kita akan masukkan ke sini. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil ini kita menghitung 300 dibagi dengan 400 hasilnya 0,75. Untuk berikutnya tabel keempat. Jadi kita melihat pada data-data tabel keempat. Di sini tabel keempat terdapat 2, 4, 5 dan 4. Baik, cara penentuannya sama seperti yang matriks yang di atas sebelumnya. Jadi di sini matriksnya 2, 4, 5, dan 4. Kita mencari nilai terkecil yaitu 2. Jadi di sini yang terbesarnya 5, 2 dibagi 5 hasilnya 0,4. Untuk R15, matriksnya ini matriks kelima, kolom kelima. Jadi matriksnya 6, 8, 6, 6. Jadi di sini nilai terbesarnya 8. Jadi 8 jadi nilai terbesarnya 8. Jadi di sini hasilnya 0,75. Selanjutnya R21 yaitu penjumlahan dari semua matriks. Itu minimal 15, 17, 200.000, 14.000 sama dengan 14.000 bagi 17.000 sama dengan 0,82. Jadi di sini 17.000 ini didapatkan dari sini karena ini banyak nilai terbesar. Ya. Selanjutnya menyusun nilai-nilai yang sudah dinormalisasi dalam bentuk matriks. Ini nilai-nilai yang tadi sudah ternormalisasikan seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Ini nilai-nilai yang sudah dinormalisasi dalam bentuk matriks. Nah, di sini setelah dinormalisasi dari PT Global Indo, C1-nya sudah berubah menjadi 0,93, C2-nya 1, C3-nya 0,75, C4-nya 0,4, C5-nya 0,75. Seperti yang sudah kita normalisasi. Dan selanjutnya CV Permata Primanya juga nilai C1-nya berubah, C2-nya, C3, C4, dan C5. Selanjutnya untuk beberapa perusahaan juga begitu nilainya berubah. Selanjutnya kita menghitung hasil akhir yaitu penjumlahan dan perkalian hasil matriks, normalisasi dengan nilai bobot kriteria sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai solusi terbaik yaitu P1-nya 5 kali 0,93 tambah 4 kali 1 tambah 3 kali 0,75 tambah 4 kali 0,75 tambah 6 kali 0,75 hasilnya 17,02. Selanjutnya V2 5 kali 0,82 tambah 4 kali 0,92 tambah 3 kali 0,75 tambah 4 kali 0,18 tambah 6 kali 1 sama dengan 19,35. Yang untuk berikutnya V3. Jadi hasil ini kita dapatkan dari hasil normalisasi yang kita peroleh. Selanjutnya V3-nya 5 kali 0,75 tambah 4 kali 1 tambah 3 tambah 1 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 6 kali 0,75 sama dengan 19. Selanjutnya V4 5 kali 1 tambah 4 kali 1 tambah 3 kali 0,75 tambah 0 tambah 4 kali 0,8 tambah 6 kali 0,75 hasilnya 18,95. Jadi berdasarkan hasil perhitungan akhir alternatif VI atau V1 maka nilai dengan jumlah maksimum yang diperoleh adalah V2
dengan nilai akhir sekitar 19,35. Maka supplier yang akan dipilih oleh CV Suara Indah adalah V2 atau CV Aksara Prima. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.